Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliati Joyce Julia, kelas H Teknik Informatika SDB 192313. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Fungsi SDLC memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Di sini juga ada model-model SDLC. Yang pertama, model waterfall. Waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai model SDLC linear sequential. Hal ini sangat sederhana untuk memahami dan menggunakan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Di sini juga ada langkah-langkah SDLC. Yang pertama, requirement gathering and analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan definisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Yang kedua, system design. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga, implementation. Desain program yang diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Yang keempat, integration and testing. Penyatuan unit program kemudian diuji secara keseluruhan atau sistem testing. Yang kelima, deployment of system. Mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyelesaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Yang keenam, maintenance. Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. Di sini ada juga keuntungan dan kerugian SDLC. Di sini ada keuntungan waterfall model. Yang pertama, simple, mudah dimengerti dan diimplementasikan. Yang kedua, mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Yang ketiga, fase diproses dan diselesaikan satu persatu. Yang keempat, cocok untuk proyek skala kecil di mana kebutuhan proyek dapat mudah dimengerti. Yang kelima, jelas dalam mendefinisikan setiap tahap. Yang keenam, mudah menentukan pencapaian suatu sistem. Yang ketujuh, mudah dalam menentukan tugas setiap individu. Yang kedelapan, proses pendokumentasian lebih mudah. Di sini ada juga kerugian waterfall model. Yang pertama, aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena step-step tidak dapat dilengkap. Yang kedua, risiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan objek-oriented project. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek jangka lama dan untuk proyek yang sedang berjalan. Yang kelima, tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti modal. Yang keenam, sulit untuk mengukur kemajuan dalam tahap. Yang ketujuh, integrasi dilakukan sebagai Big Bang di akhir yang tidak memungkinkan mendefinisikan setiap teknologi atau bisnis, hambatan atau tantangan awal. Di sini ada model prototipe. Prototyping menjadi sangat populer sebagai model pengembangan software karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Di sini ada fase-fase garis besar perencanaan prototipe. Prototyping menjadi sangat populer sebagai model pengembangan software karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Ini membantu mendapatkan feedback yang berharga dari pelanggan dan membantu developer memahami apa yang sebenarnya diharapkan dari produk yang sedang dikembangkan. Prototyping digunakan untuk memungkinkan clean atau user
mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Hal ini dapat membantu memahami persyaratan pembangunan sistem yang spesifik oleh user dan mungkin belum implementasikan oleh developer selama perancangan produk. Di sini ada kelebihan dan kekurangan prototipe. Kelebihan prototipe. Pertama, meningkatnya keterlibatan pengguna dalam produk bahkan sebelum diimplementasi. Yang kedua, karena model sistem yang dibangun di-share ke user, maka user mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya karena cacat dapat mendeteksi jauh lebih awal. Yang keempat, feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Yang kelima, fungsi yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Yang keenam, fungsi yang membingungkan dapat dihilangkan. Kekurangan prototipe. Yang pertama, risiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan pada prototipe. Yang kedua, pengguna mungkin bingung dengan prototipe dan sistem sebenarnya. Yang ketiga, upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototipe mungkin terlalu banyak jika dalam tidak dipantau tepat. Yang keempat, pengembangan dapat mencoba untuk menggunakan kembali prototipe yang ada untuk membangun sistem yang sebenarnya, bahkan bila hal itu tidak layak secara teknis. Ya, sampai di sini hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.